Jangan lupa, Presiden Megawati adalah penandatangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pertama. Ya, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK itu dibentuk di zamannya. Masa presiden yang pernah menandatangani Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak boleh? Gitu. Sebagai sahabat, lagian ini bukan upaya pembuktian sesuatu. Amicus curiae adalah tradisi yang perlu dihormati dan biasa saja di Mahkamah Konstitusi. Misalnya konteks kecurangan pemilu menggunakan gentong babi, Prof. Konteksnya tidak perlu ada alat bukti orang bagi gentong babi, insentif dana, bansos dan lain-lain, dan mengatakan bahwa pilih 02, tidak perlu. Karena konsep pencurangan gentong babi cukup menjelaskan secara sederhana. Apakah ada kebijakan dan tindakan yang menggunakan insentif dana negara di tahun pemilu? Kalau itu terbukti ada kebijakan dan tindakan, itu sudah tidak fair dalam ilmu kepemiluan dan dianggap sebagai kecurangan berpemilu. Jadi sesederhana itu gitu ya. Di poin itu maka pembuktiannya apakah ini melanggar azas kejujuran dan keadilan. Bagaimana mau membuktikan soal kejujuran dan keadilan terhadap kekuasaan yang punya tangan di banyak hal? Berat sekali itu. Oleh karena itu cukup hanya kebijakan tindakan yang sebenarnya tidak boleh ada, tidak boleh dilakukan di tahun pemilu, maka itu sudah membuktikan sesuatu. Kalau bicara Bu Megawati kirim amici, kita bicara konflik kepentingan. Tapi kalau ada paman, presiden, dan anaknya, kita lupa itu konflik kepentingannya. Padahal konflik kepentingan juga. Lebih terang benderang lagi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk khusus untuk mempermasalahkan hasil pemilu hanya berfokus kepada angka-angka? Sejarahnya tidak begitu. Sejarahnya bukan di undang-undang, sejarahnya di putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Putusan nomor 41 PHPUD, D itu maksudnya daerah, garing 2000 garing 6 Romawi tahun 2008. Apa isinya? Mahkamah bisa mengubah hasil pemilu kalau terjadi kecurangan yang TSM. Peristilahan HAM dibawa dalam peristilahan pemilu. Orang-orang hukum tata negara mengajar juga soal HAM. Karena hukum tata negara itu tidak hanya bicara negara dan warga negara, tetapi juga tanggung jawab negara, termasuk HAM, termasuk pemilu. Tidak pernah mengabulkan berbeda, tidak berwenang. Mahkamah dalam putusan PHPU Pilpres nomor 01 PHPU Pilpres garing 17 Romawi tahun 2019 mengatakan mereka berwenang. Beliau yang mengajukan permohonannya. Soal apa? Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo yang mengajukannya dengan kuasa hukumnya. Soal apa? Soal TSM. Berwenang tetapi dianggap tidak terbukti. Kalau ini dibiarkan, besok-besok solusi pemilu presiden kita dan pemilu-pemilu lainnya di Mahkamah Konstitusi, penyelesaiannya cuma satu, yaitu curanglah sehabis-habisnya. Itu sebabnya kami menjelaskan bahwa angka kecurangan yang terlalu tinggi itu dirancang sedemikian rupa supaya tidak punya kekuasaan untuk membuktikan angka-angka. Bahwa sesuatu yang janggal sedang terjadi dalam pemilu kita. Saya memperlihatkan gambar itu. Gambar itu kalau dilihat sederhana begini. Warna biru itu adalah gambar Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan warna merah adalah PDIP yaitu Ganjar Mahfud. Dan dongker itu adalah Anies Muhaimin. Di kurva ini ada bentuk kembar. Mirip tapi berbeda. Dan perbedaan itu timbul karena beberapa peristiwa.
Awalnya pada sebelum putusan itu nomor 90, suara Pak Prabowo naik sedikit. Itu yang biru itu. Suara PDIP Ganjar Mahfud turun sedikit. Begitu diumumkan Gibran menjadi pasangan Prabowo dan melakukan pendaftaran 25 Oktober 2023, terjadi kenaikan suara. Dan suara PDIP turun. Mirip ya peristiwanya, dia kembar tapi berbeda. Begitu kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023, Gibran diumumkan resmi menjadi pasangan Prabowo, naik signifikan. Lalu PDIP turun signifikan. Lalu ketika bansos dibagikan langsung, Ganjar Mahfud. Pembagian bansos dilakukan langsung oleh Presiden, ya, itu bisa dilihat dari 46%, 46,70% melejit luar biasa sampai 58,8%. Dan suara Ganjar Mahfud turun anjlok luar biasa di peristiwa yang sama hingga 16,65%. Sebuah kalau dilihat gambaran biasa. Tetapi bagi teman-teman yang mengkaji ilmu kepemiluan, ini terjadi kejanggalan luar biasa antara kotel efek yang mestinya berdampak kepada presiden dan calon presiden. Dan ini menjelaskan ada peristiwa bahwa kerjaan Pak Presiden Jokowi itu dulu biasanya menguntungkan teman-teman PDIP dengan calon-calonnya. Sekarang setelah berubah pilihan termasuk dengan melakukan bansos, terjadilah anjlok yang luar biasa untuk Ganjar Mahfud dan naik yang luar biasa untuk Prabowo Gibran. Dan ini kurva kembar yang bisa dianalisa sebuah kebijakan menentukan banyak hal. Nah, bagi saya akan selalu ada matahari besok pagi jika belum kiamat. Dan saya yakin putusan MK bisa menjadi matahari baru perbaikan demokrasi dan kepemiluan kita. Kecuali MK ikut bermain mata. Sekian, terima kasih.